Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin membuat yang namanya konten, yaitu mengenai sistem pembelajaran, karena dituntut dalam masa pandemi ini, dalam masa era COVID-19, pembelajaran dituntut untuk melakukan sistem pembelajaran daring. Karena itu saya membuat sebuah konten, yaitu mengenai tentang pengenalan dasar daripada sistem kelistrikan. Jadi pada dasarnya sistem kelistrikan ini yang saya khususkan adalah mengenai tentang sistem kelistrikan pada sepeda motor, menyangkut tentang materi yang dilaksanakan pada sistem pembelajaran khususnya kelas 11, yaitu tingkat SMK, jurusan yaitu teknik dan bisnis sepeda motor. Oke, semoga apa yang saya berikan untuk kali ini dapat berguna untuk kita semua. Tapi jangan lupa untuk menambah semangat kita dan untuk mengisi konten-konten selanjutnya, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan bunyikan tombol loncengnya agar kita dapat melihat video-video terbaru dari saya tentang media pembelajaran selanjutnya. Oke, terima kasih. Jadi di pertemuan ini atau pada video ini saya menjelaskan tentang yaitu mengenai pengenalan dasar listrik. Bahwasannya listrik itu dibagi atas dua bagian besar. Yang pertama adalah yang dikatakan dengan listrik AC dan yang kedua adalah listrik DC. Listrik AC itu adalah listrik yang dikatakan listrik bolak-balik. Dikatakan dia bolak-balik karena pada dasarnya sistemnya adalah pada positif dan negatifnya adalah memiliki beban yang sama. Dan ini sering juga disebut dengan yaitu listrik tegangan tinggi yang kita temukan di rumah kita ataupun yang sering kita lihat pada colok-colokan listrik di rumah kita atau listrik yang kita gunakan di dalam rumah tangga, itulah tegangan tinggi. Kita bisa coba listrik yang di rumah itu tinggi atau enggak. Kalau kita pegang ke setrum ya dengan daya yang begitu, berarti kita ada percaya kalau itu adalah tegangan tinggi. Dan selanjutnya yang kedua yaitu tegangan atau arus DC. Arus DC ini bisa dikatakan adalah tegangan rendah. Dikatakan dia tegangan rendah karena dia memiliki daya yang cukup rendah, tidak seperti yang dimiliki oleh tegangan AC tadi atau arus AC tadi. Dan arus DC ini sering disebut arus searah. Dikatakan arus searah karena pada dasarnya dia memiliki beban yang berbeda. Artinya pada titik nolnya dengan titik maksimalnya dia memiliki beban yang berbeda. Dan di DC ini ada perbedaan yang sangat berbeda dengan AC. Kalau AC dia dikatakan bolak-balik. Jika kita ingin menggunakan arus AC, mau positif negatifnya dibalik-balikin dalam penggunaannya, dia tidak akan menjadi masalah. Seperti yang kita temui di rumah kita ada listrik, kalau kita ingin mengecok contohnya alat perangkat elektronik di rumah kita tidak harus melihat yang mana yang dikatakan dengan arus positifnya dan yang mana negatif, dia boleh saja dibalikin. Dan kemudian berbeda dengan DC. Kalau DC ya kita harus melihat mana positif dan negatif. Jika terbalik ini akan bisa dikatakan adalah mengakibatkan kefatalan seperti korsleting dan lain sebagainya. Seperti contoh kalau kita di rumah memiliki yang namanya jam dinding, kita selalu perhatikan, pasti kita harus melihat mana positif dan negatifnya. Jadi hal yang sangat menyangkut dengan DC ini adalah yang terdapat pada sepeda motor, yaitu seperti dia adalah baterai atau aki. Aki sepeda motor itu jelas-jelas pada probenya itu langsung dibuat mana positif dan mana negatif, karena jika terbalik dalam penggunaannya ini sangat berbahaya. Oke, jadi untuk selanjutnya saya ingin jelaskan tentang mengenai sistem kelistrikan pada sepeda motor ini. Yang pertama adalah kita harus mengingat bahwasannya listrik itu terbagi atas dua. Yang pertama adalah AC dan yang selanjutnya keduanya DC. Dan kedua, jenis arus ini digunakan pada sistem kelistrikan sepeda motor. Oke, itu yang pertama. Dan selanjutnya kita juga harus mengenal seperti apakah sistem-sistem kelistrikan yang terdapat pada sistem sepeda motor.
Sistem kelistrikan pada sepeda motor itu meliputi yang pertama, salah satunya adalah sistem pengisian. Sistem pengisian ini bergerak di mana saja. Sistem pengisian ini intinya adalah bagaimana perangkat atau yang dikatakan sepeda motor itu tadi, sistem kelistrikannya mampu, yaitu mensuplai tegangan tadi pada sebuah baterai. Artinya adalah sistem pengisian berfungsi sebagai mengisi kembali daya yang digunakan oleh sistem-sistem yang lain melalui baterai. Jadi sistem pengisian ini intinya kalau tidak bekerja dengan baik, itulah yang terjadi tekor pada baterai tadi karena sistem pengisiannya tidak baik. Oke, masalah yang dikatakan dengan apa saja perangkat-perangkat yang digunakan atau perangkat-perangkat kelistrikan yang digunakan pada sistem kelistrikan sepeda motor seperti sistem pengisian, itu nanti akan saya kupas atau saya jelaskan melalui konten atau video selanjutnya. Makanya untuk itu jangan lupa tetap tekan tombol loncengnya agar video-video terbaru saya akan muncul di beranda kawan-kawan sekalian. Selanjutnya yang kedua itu ada sistem yang dikatakan dengan sistem penerangan. Sistem penerangan ini ya meliputi kalau sepeda motor itu ada bola lampu, ada bola lampu depan atau utama, lampu rem, lampu sen dan lain sebagainya. Ini sangat ya salah satu yang dikatakan hal terpenting dalam yaitu sistem sepeda motor. Apalagi di dalam sistem kelistrikan ini perlu kita ketahui kita harus menguasainya satu persatu. Makanya dia dipecah atas beberapa bagian. Yang pertama tadi sudah sebutkan yaitu sistem pengisian. Dan yang kedua tadi adalah sistem penerangan. Perangkat-perangkat dan sistem kinerjanya dan bagaimana skemanya nanti juga saya akan jelaskan pada video selanjutnya. Dan yang ketiga itu ada sistem pengapian. Sistem pengapian ini juga sering disebut pada sistem kelistrikan sepeda motor adalah sistem yang mana sangat mendukung bagaimana sepeda motor tersebut dapat menyala atau hidup. Karena dia adalah sistem pengapian ini bekerja daripada bagaimana kinerja sistem kelistrikan sepeda motor pengapiannya tadi yang dihasilkan oleh generator atau pembangkit listrik utama pada sepeda motor sampai dengan dia output pengapiannya atau yang dikatakan adalah sering kita sebut adalah busi atau yang disebut bahasa tekniknya spark plug. Mulai daripada generator sampai dengan spark plug atau busi, itulah yang dikatakan mulai dari penghasil sistem listrik pengapian sampai dengan keluarnya sistem pengapian. Itu yang dikatakan dengan apa itu sistem pengapian. Nanti semua materi yang saya jelaskan tentang kelistrikan ini akan saya bahas satu persatu di video-video yang selanjutnya. Makanya untuk kali ini saya hanya memperkenalkan yaitu sistem kelistrikan itu menyangkut dengan sistem pembelajaran yaitu pemeliharaan kelistrikan sepeda motor. Maka dalam pertemuan pertama ini saya ingin jelaskan yaitu dasar-dasar atau pengenalan dasar daripada sistem kelistrikan. Oke, tadi sudah ada sistem pengisian. Yang kedua ada sistem yang disebut dengan penerangan. Yang ketiga ada sistem pengapian. Dan selanjutnya ada juga yang dikatakan dengan sistem indikator. Sistem indikator ini adalah seperti yang kita dapatkan pada batok sepeda motor. Contohnya ada lampu netralnya, ada lampu top atau pada gigi transmisi yang terakhirnya biasanya ada ditandai dengan gigi top. Atau dengan zaman sekarang ini sistem injeksi dia sudah memiliki lampu indikator sesuai dengan yaitu jenis kedipnya bagaimana. Dan atau juga ada yang dikatakan indikator lampu sen dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan sistem indikator. Dan kemudian yang terakhir ada yang dikatakan sistem starter. Sistem starter ini adalah bagaimana kinerja sistem kelistrikan sepeda motor tadi mampu menghidupkan sepeda motor dengan sistem starter. Artinya adalah bagaimana yang dikatakan dengan dinamo tadi atau dinamo starter tadi dapat memutar mesin. Itulah yang harus kita kupas nanti pada video selanjutnya. Jadi dari kelima sistem kelistrikan yang saya bahas tadi, yang pertama pengisian, yang kedua sistem penerangan, dan yang ketiga ada sistem pengapian, dan yang keempat tadi ada sistem indikator, dan yang kelima adalah sistem starter. Jadi kelima ini nanti saya akan pecahkan dan saya akan bahas satu persatu dan satu video dalam satu sistem.
dan saya akan tunjukkan juga nanti jenis-jenis dari perangkat-perangkat yang digunakan pada sistem-sistem yang kelistrikan yang tadi saya jelaskan, dan kemudian juga saya akan berikan skema-skema ataupun gambar-gambar sistem yang digunakan pada sistem kelistrikan pada sepeda motor. Jadi untuk itu, kepada seluruh baik itu subscriber saya ataupun seluruh yang menonton konten saya pada kali ini, kiranya berikan masukan ataupun komentar pada kotak komentar pada video ini agar saya bisa untuk memperbaiki ataupun dapat mengupdate semua sistem pembelajaran yang akan saya buat. Dan semoga video yang saya buat kali ini dapat berguna. Semoga kita tetap kuat atau tetap semangat dalam berkarya. Dan saya ucapkan terima kasih.